Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat, bertemu kembali dengan saya Dr. Sufi. Akreditasi bukan sekedar dokumen. Ada 5 cara penilaian dalam akreditasi yang dikenal dengan R, D, O, W, S. Penjelasannya adalah 1. R itu melihat dokumen regulasi yaitu SK, pedoman, panduan, dan SPO. 2. Melihat dokumen bukti implementasi. 3. Melakukan observasi. Keempat adalah wawancara. Dan yang terakhir, kelima adalah simulasi. Ini untuk membuktikan apakah sobat sehat sudah melakukan kerjakan yang ditulis dan tulis yang dikerjakan. Channel YouTube Dr. Sufi dibangun untuk itu semua. Sobat sehat, di video saya yang ke-209A ini akan membahas bagaimana menyusun laporan insiden internal keselamatan pasien. Seperti kita sudah bahas di video-video sebelumnya, ini adalah merupakan kelanjutannya. Jadi sebelum melihat video 209A ini, saya anjurkan sobat sehat melihat dulu video 203, 204, 205, 206, 207, dan 208. Yuk kita bahas bagaimana menyusun laporan insiden internal keselamatan pasien. Menyusun laporan insiden internal keselamatan pasien menggunakan formulir 1 insiden keselamatan pasien. Dan yang dilaporkan adalah kejadian sentinel, KTD, KNC, KTC, dan KPC. Laporannya kepada atasan, maksimal 2 kali 24 jam. Formulir laporan insiden ke tim keselamatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan yang terdapat pada halaman 49 sampai dengan 51 Permenkes RI nomor 11 tahun 2017 tentang keselamatan pasien. Kita lihat di video dan sobat sehat bisa membuka Permenkes RI nomor 11 tahun 2017. Dan siapkan formulir tersebut di puskesmas, klinik maupun di rumah sakit. Formulir ini karena juga digunakan di rumah sakit. Formulir insiden keselamatan pasien terdiri dari nama rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan lain, dan isinya itu rahasia, tidak boleh difotokopi dan dilaporkan maksimal 2 kali 24 jam. Terdiri dari data pasien dan rincian kejadian. Data pasien sendiri itu namanya adalah inisial, kemudian nomor dari rekam medis, kemudian kejadiannya itu ada di ruang mana, kemudian umur, bulan, tahun dari yang mengalami insiden. Ini ada kelompok-kelompok umur, nanti tinggal dicentang saja oleh sobat sehat. Kemudian jenis kelamin, lalu siapa penanggung biaya dari pasien pada saat berobat di fasienkes kita. Kemudian kapan tanggal masuk rumah sakit atau fasienkes lain, pada jam berapa. Kemudian kita harus bisa menulis rincian kejadian. Jadi pertama tanggal dan waktu insiden, tanggal berapa, jam berapa, kemudian insidennya itu apa. Kemudian kita sampaikan kronologis dari insiden, diceritakan sedetail mungkin. Kemudian pilih jenis insiden, ini tinggal centang saja apakah kejadian nyaris cedera atau KNC atau near miss, kejadian tidak diharapkan KTD atau adverse event, kejadian sentinel atau sentinel event, kejadian tidak cedera atau KTC, atau kejadian potensial cedera atau KPC. Kemudian
tulis orang yang pertama yang melaporkan insiden. Apakah karyawan, baik dokter, perawat, atau petugas lainnya, ini juga tinggal ditulis. Kemudian bisa pasien, bisa keluarga atau pendamping pasien dan pengunjung serta lain-lain. Kemudian apa insiden yang terjadi? Itu pada pasien atau yang lainnya sebutkan. Misalnya pada karyawan, pengunjung, pendamping, keluarga pasien. Nah, kalau yang bukan pasien itu lapornya pada K3 rumah sakit atau K3 Fasienkes lain. Kemudian berikutnya sebutkan insiden menyangkut pasien itu dari mana? Dari rawat inap atau dari rawat jalan, pasien UGD atau yang lainnya, sebutkan. Kemudian sebutkan tempat insiden atau lokasi kejadian, di mana tempat pasien itu berada. Kemudian yang berikutnya adalah insiden yang terjadi pada pasien sesuai dengan kasus penyakitnya, itu bisa tinggal diconteng saja ya. Ini ada beberapa pilihan. Kemudian unit atau departemen terkait yang menyebabkan insiden atau unit kerja penyebab, itu sebutkan. Kemudian sebutkan akibat insiden terhadap pasien, antara lain silakan dipilih kematian atau cedera yang irreversibel atau cedera berat, kemudian cedera yang reversibel atau cedera sedang, cedera ringan, dan tidak ada cedera. Kemudian pilih tindakan yang dilakukan segera setelah kejadian dan hasilnya. Secara rinci tentu saja. Kemudian tindakan tersebut dilakukan oleh siapa? Oleh tim yang terdiri dari siapa saja, tulis. Kemudian mungkin oleh dokter, perawat, atau petugas lainnya. Kemudian tulislah juga apakah kejadian yang sama pernah terjadi di unit kerja yang lain. Sebutkan ya atau tidak, tinggal centang aja. Kemudian bila ya, isi bagian di bawah ini, kapan dan langkah atau tindakan apa yang telah diambil pada unit kerja tersebut untuk mencegah terulangnya kejadian yang sama. Kemudian ada kotak ini yang harus ditulis. Siapa pembuat laporan, kemudian siapa penerima laporan, itu harus diparaf dan tuliskan tanggal menerima dan tanggal melaporkan. Selanjutnya, setelah mengisi laporan internal insiden keselamatan pasien, dilakukan grading risiko kejadian yang diisi oleh atasan pelapor, di mana akan didapatkan kesimpulan yang diwakilkan pada warna-warna 4 warna. Warna biru, hijau, kuning, dan merah. Dipilih satu jawaban ya, mana yang ditemukan oleh atasan dari pelapor. Demikianlah Sobat Sehat, di video 209A ini kita telah membahas tentang bagaimana menyusun laporan internal keselamatan pasien. Sobat Sehat bisa melihat lebih rinci pada Permenkes RI nomor 11 tahun 2017 tentang keselamatan pasien halaman 49 sampai dengan 51. Dan tentu saja Sobat Sehat harus bisa menyediakan lembar formulir 1 ini di Fasienkes masing-masing, baik puskesmas, klinik, maupun juga di rumah sakit. Kita akan bertemu kembali di video 209B untuk membahas tentang bagaimana menggunakan instrumen grading matrix risiko, dan selanjutnya di video-video berikutnya adalah bagaimana menggunakan lembar investigasi setelah dilakukan matriks grading risiko. Sampai di sini dulu ya.
Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.